Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Ramsetiadi dengan NPM 611240197 dari Pendidikan Katolik Kelas K. Dalam video ini aku akan mengajak kalian semua untuk merenungkan tentang panggilan hidup berkeluarga atau makna perkawinan dalam iman Katolik. Sejak kecil, saya melihat bahwa cinta sejati itu bukan soal hal yang besar atau romantis, tapi justru itu dari hal-hal yang kecil, tapi dia dilakukannya itu secara konsisten atau dengan setia. Seperti dalam sabar saat disakiti, dalam diam yang penuh pengertian, dan dalam keteguhan hati untuk tidak pergi, meskipun pasti punya alasan untuk menyerah. Saya bersyukur karena saya menyaksikan hal itu secara nyata lewat hubungan orang tua saya sendiri. Mereka bukan pasangan yang sempurna. Mereka bertengkar, mereka berdebat, bahkan terkadang saling diam. Tapi satu hal yang tidak pernah saya ragukan adalah mereka tetap memilih untuk mencintai. Ketika ekonomi keluarga sedang sulit, mereka saling berbagi tugas dan saling menguatkan. Dan salah satu sakit, yang lain tidak hanya merawat, tetapi ikut menderita. Dan ketika hidup terasa terlalu berat, mereka berdoa bersama. Saya percaya, itulah makna perkawinan Katolik yang sejati. Menjadi satu atau unitas, dan tak terceraikan atau indissolubilitas. Tapi saya juga sadar bahwa pernikahan Katolik tidak bisa dijalani hanya dengan niat baik. Ia adalah panggilan hidup, seperti hidup membiara atau hidup selibat. Hidup berkeluarga juga merupakan jalan menuju ke kekudusan. Bedanya, dalam pernikahan, kita menjadi kekudusan itu bersama orang lain. Kita belajar memberi, menerima, memaafkan, bahkan mencintai. Bukan karena pasangan kita sempurna, tapi karena kita ingin setia pada Tuhan yang menyatukan kita. Dalam ajaran gereja, tujuan perkawinan Katolik bukan hanya melahirkan keturunan, tapi juga membangun kebahagiaan bersama dan mendidik anak-anak dalam iman. Anak itu bukan sekedar hasil, tapi tanggung jawab dan anugerah. Dan pasangan juga bukan sekedar teman hidup, tapi rekan sejiwa dalam suka dan duka. Maka, cinta yang menyatukan suami dan istri bukanlah cinta emosional semata, tapi cinta yang bersumber dari Allah, cinta yang bertahan, memulihkan, dan mendewasakan. Pernikahan dalam gereja Katolik juga adalah sakramen. Ia menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Juga hubungan suami istri adalah cerminan dari cinta Yesus kepada gerejanya. Cinta yang tidak menuntut batasan, cinta yang menyerahkan diri sepenuhnya, cinta yang menyelamatkan dan menghidupkan. Itulah sebabnya perkawinan Katolik tidak boleh dilandasi akal yang dangkal. Dia harus dibangun di atas kesepakatan bebas dan dinyatakan di hadapan Tuhan dan gereja. Juga dijalani dengan hati yang siap untuk setia seumur hidupnya. Saya tahu jalanannya tidak mudah. Banyak pasangan yang gagal bukan karena mereka tidak saling mencintai, tapi karena mereka tidak lagi memperjuangkan cinta itu. Tapi yang saya percaya, jika sejak awal fondasinya adalah Kristus, dan setiap konflik dijalani dengan doa dan kerendahan hati, maka cinta dan perkawinan bisa jadi sarana keselamatan bagi keduanya. Saya sendiri belum menikah, tapi setelah merenungkan semua ini, saya tahu jika suatu saat saya dipanggil untuk hidup berkeluarga, saya ingin membangun rumah tangga yang sakramental. Bukan hanya bahagia, tapi juga menjadi berkat. Saya ingin cinta dalam keluarga saya bukan hanya terasa, tapi juga terlihat dalam cara kami memperlakukan satu sama lain, dalam cara kami membesarkan anak-anak, dan dalam cara kami menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan niat saya. Saya ingin menjadi pribadi yang tidak hanya siap menikah, tapi juga siap mencintai seperti Kristus mencintai. Dengan segenap hati, dalam segala musim hidup, dan sampai akhir hayat. Karena seperti itulah tertulis dalam Injil Markus, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.